Masa nggak ketahuan ini orang-orangnya, dan itu aja kan yang bermain di situ. Jadi tolong, jika itu saya sampaikan tadi, saya bicara bahwa ini harus cepat diatensi dengan sangat serius. Karena dalam beberapa kali kita kegiatan pengamanan maupun pembubaran tawuran ini seringkali kita mendapatkan perlawanan dari warga sekitar, masuk juga dari ibu-ibu yang kadang-kadang itu menghambat kita untuk masuk ke lokasi pengamanan. Kampung Sapiria di Kecamatan Makassar, Sulawesi Selatan bergejolak pada 18 November 2025 lalu. Tawuran antar kelompok warga pecah. Tak sampai di situ, belasan rumah warga juga dibakar. Tawuran semacam ini bukan kali pertama terjadi. Kerap terulang, bahkan hingga memakan korban jiwa. Ini bukan tawuran kali pertama nih, Ya. Dan selalu polisi selalu hadir di sini, selalu berusaha mencegah, walaupun di dalam proses itu kadang-kadang kita mendapatkan perlawanan dari pihak-pihak yang melakukan tawuran tersebut. Bang, kesulitan meredam atau menghentikan tawuran ini seperti apa memang? Ya, yang jelas kita harapkan semua pihak ya, semua pihak, tokoh masyarakat, kemudian orang tua juga, ibu-ibu juga, kita turut bagaimana menjaga agar daerah tempat tinggal kita, menjaga agar warga kita, tetangga kita, saudara, anak-anak, selain tidak menjadi korban, juga tidak terlibat dalam tawuran. Karena yang bisa menghentikan kegiatan itu, bisa menghentikan tawuran sendiri adalah keinginan dari masyarakat sendiri. Upaya untuk mencegah tawuran antar warga di kampung ini terulang juga terus dilakukan. Namun nyatanya, kasus serupa berulang. Sejumlah kebijakan, baik dari Pemda hingga petugas keamanan diluncurkan agar kasus tawuran bisa dihentikan. Melakukan koordinasi dengan pihak Polrestabes, saya sudah bicara dengan Pak Dansat Brimob untuk segera turun memastikan orang-orang yang terlibat itu, karena ini sudah merupakan tindakan kejahatan, harus diproses lebih lanjut lagi. Ya, kami akan masuk ke dalam wilayah itu untuk memberikan berbagai macam pola-pola pelatihan sehingga ada kegiatan yang bermanfaat kepada anak-anak di situ. Nah, persoalannya kalau kita ngumpul-ngumpul yang ada di sana, kadang-kadang yang untuk mau diberikan pekerjaan tapi yang main anak-anak yang di bawah umur 15 tahun, 14 tahun ini kan. Nah, sehingga kita harus memberikan pelatihan-pelatihan informal untuk bisa masuk ke dalam situ untuk memberikan beberapa skill yang bisa mereka laksanakan. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di Kampung Sapiria? Tak ada yang tahu mengapa fenomena tawuran antar warga kerap terulang di daerah itu. Namun jika ditelisik ke belakang, Kampung Sapiria pernah digerebek perihal kasus narkoba. Lihat saja pada Januari 2025. Kala itu, Satuan Narkoba Polrestabes Makassar menggerebek Kampung Sapiria. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan 2 orang pelaku serta sejumlah barang bukti narkoba berupa sabu seberat 10 gram, alat isap sabu, senjata airsoft gun, busur panah, dan uang tunai jutaan rupiah. Penggerebekan kala itu dilakukan dari hasil pengembangan kasus narkoba jenis sabu seberat 30 kg pada Oktober 2024 lalu.
Dari situ kita kembangkan lagi, ternyata ada satu TKP yang kemarin berdasarkan ketahuan bersama di Kampung Borta. Kampung Borta itu kita mendapatkan kurang lebih 10 gram sabu dengan barang bukti lain berupa airsoft gun, ada busur juga, ada juga uang sebanyak 9,7 juta. Dan di situ kita dapat dua tersangka, satu tersangka perempuan dan juga satu tersangka laki-laki. Nah, dari total semua mulai dari pengungkapan yang 1,5 kilo tadi dari bulan Januari awal Januari sampai dengan sekarang kita telah mengamankan kurang lebih 15 orang tersangka. 2 diantaranya adalah di bawah umur sehingga kita tidak tampilkan di sini. Jadi sini total ada 13 orang tersangka. Jadi ini kan kita kemarin ke Kampung Borta terus kita melakukan penggeledahan di rumah yang bersangkutan. Nah, begitu kita geledah, kalau geledah ini dapat barang-barang ini. Saat itu ada airsoft gun, ada senjata untuk melepaskan busur, termasuk busurnya, ada beberapa handphone juga dengan uangnya, dan ada banyak botol-botol yang menyangkut tersangkut. Ini semua barang-barang yang ada di tempat tersangka. Apakah digunakan untuk mengancam anggota jika lokasinya digeledah atau seperti apa? Pada saat kita kesana memang belum ya, tapi kan ini ada indikasi ke arah sana, maka kita amankan. Kasus di Kampung Sapiria tak sampai di situ. Pada 11 November lalu, polisi juga memusnahkan 20 kg sabu. Sebagian barang haram itu disita dari Kampung Sapiria. Sejumlah orang pun ditangkap. BNNP Sulsel tak menampik jika Kampung Sapiria sebagai kampung narkoba di Makassar. Sejumlah upaya pun dilakukan agar Kampung Sapiria bisa berubah, tak lagi jadi sarang narkoba. Kita berupaya nih dengan Pak Kapolda, dengan Pemda, baik Kota Makassar maupun Provinsi, untuk sama-sama bagaimana merubah kampung narkoba itu menjadi kampung yang produktif. Beberapa minggu atau bulan yang lalu ada pembakaran rumah, kemudian ada pembakaran motor, tawuran antar kampung. Itu 3 daerah kampung narkoba itu berawal dari narkoba, ujungnya jadi konflik sosial. Dukungan dan kerjasama semua pihak diharapkan agar Kampung Sapiria bisa kembali jadi kampung produktif tanpa lagi ada konflik atau tindak kejahatan di dalamnya. Pelaku kejahatan di kampung itu juga telah ditangkap dan penyelidikan kasus demi kasus di Kampung Sapiria tak pernah berhenti demi membongkar dan menyudahi jejak kelam Kampung Sapiria Makassar. Kemudian dari 6 tersangka ini dikenakan pasal 187 ayat 1 junto pasal 5556 dan pasal 170 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun. Kemudian yang tadi saya sampaikan, pelaku penembakan telah diamankan, yaitu atas nama CB, umur 36 tahun, pekerjaan mekanik. Nah, kemudian pasal yang diterapkan adalah pasal 338 KUHP subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Waktu kini jadi saksi, apakah Kampung Sapiria bisa benar-benar berubah atau justru tanpa arah akibat tanpa kebijakan nyata dari kepala daerah hingga aparat.
Tim Liputan.